taqsimut tauhid ila uluhiyah wa rububiyah wa tauhidul asma was sifat bihaitsu yaj'alu kullun minha munqasimun anil akhar faminal bid'ati fid din. Maka orang yang membagi tauhid, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, ada tauhid asma was sifat, yang masing-masing punya pengertian tersendiri, adalah termasuk bid'ah fid din yang tidak memiliki sandaran dalil dalam agama. Allahu ya Allahu ya Allahu Ai fil uluhiyati, yakni tidak ada sekutu pada ketuhanannya. Ada orang membagi tauhid menjadi tiga. Dia kata ada namanya tauhid uluhiyah, ada namanya tauhid rububiyah, ada namanya tauhid asma was sifat. Apa itu tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah, la khaliqa illallah wala raziqa illallah wala muhyiya illallah wala mumita illallah wala mujida illallah wala mu'dima illallah. Rububiyah, rububiyah itu keyakinan bahwa tidak ada yang menciptakan segalanya kecuali Allah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah, tidak ada yang memberikan hidup kecuali Allah, tidak ada yang mematikan kecuali Allah, tidak ada yang mengadakan kecuali Allah, tidak ada yang meniadakan kecuali Allah. Namanya disebut tauhid rububiyah. Dia percaya yang ngadain Allah, itu disebut tauhid rububiyah, kata dia. Sedangkan tauhid uluhiyah adalah ifradul ma'bud bil ibadah. Tauhid uluhiyah itu adalah menyendirikan zat yang disembah dengan ibadah, serta meyakini keesaan yang disembah. Itu namanya disebut uluhiyah. Dibedakan antara rububiyah dan uluhiyah. Padahal rububiyah dan uluhiyah itu di dalam pandangan syarak sama aja. Rabbun dan ilah itu maksudnya adalah Allah. Sebab siapa orang yang meyakini bahwa tidak ada yang nyiptain kecuali Allah, pastilah dia punya keyakinan bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah. Artinya di dalamnya udah ada uluhiyah. Begitu juga orang yang meyakini di dalam hatinya bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah, itu pasti muncul daripada dasar tidak ada Tuhan yang memberi rezeki, yang menciptakan kecuali Allah. Dijelaskan dalam Sahihul Bukhari, nanti dikubur orang bakal ditanya oleh Munkar Nakir, man rabbuka. Tidak ada hadisnya man ilahuka. Dibedakan antara rububiyah dan uluhiyah secara syarak. Meski lugawi beda, tapi secara syarak sama. Maka kata seorang alim besar dari Yaman, Sayyid Alwi Al-Aidrus, dalam kitabnya Al-Syarhus Syadid, pembagian tauhid dengan bahasa rububiyah lain, uluhiyah lain secara syarak, adalah termasuk bid'ah fid din yang tidak memiliki sandaran dalil dalam agama. Dia mengambil ketika Al-Quran menyatakan la in sa'altahum
man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Andai kau bertanya kepada mereka, siapa pencipta langit bumi? Niscaya dia jawab Allah. Ini namanya disebut katanya tauhid rububiyah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ini namanya tauhid rububiyah tapi tidak tauhid uluhiyah. Padahal ma maknal ibadah, dia enggak paham makna ibadah. Apa itu ibadah? Tidak ngerti. Apa itu menyembah? Jadi enggak bisa membedakan mana tujuan, mana perantara. Dia enggak paham. Gara-gara enggak mengerti mana buduhum, akhirnya nyerang orang tawasul, nyerang orang ini. Dia tidak ngerti antara isti'anah hakikiyah dengan isti'anah majaziyah. Mana buduhum, ibadah hakiki, itu yang jadi syirik. Tidaklah kami menyembah kepada berhala agar supaya kami dekat dengan Allah. Dia menyembah. Lah muslim ziarah ke kubur wali, ziarah ke kubur nabi. Enggak ada yang mengatakan nabi itu Tuhan. Beda sama orang musyrik. Dia enggak bisa membedakan. Gara-gara terjebak itulah uluhiyah dan rububiyah menghantam segalanya. Sampai ada seorang ulama, Syekh Mutawalli Asy'arawi, ulama besar dari Mesir, dalam satu muktamar di Arab Saudi, beliau izin pengen ziarah ke Rasulullah. Di sela-sela waktu kosongnya mau ngapain? Madinah itu ganjarannya cuma 1000 sholat. Ini Mekah yang Anda diemin 100.000. Satu rakaat yang dikerjakan di Mekah sama dengan 100.000 rakaat. Madinah itu 1000. Mau ngapain nyari yang dikit? La tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Jangan berangkat kecuali sama 3 masjid. Enggak ada berangkat ke Rasulullah, ke masjid Rasulullah. Kata Imam Mutawalli Asy'arawi menjawab, tidak, saya mau ziarah ke Rasulullah. Ke masjidnya aja itu disuruh. Tidak, saya harus ziarah ke Rasulullah. Bagaimana tidak saya harus berziarah ke Rasulullah? Saya tahu segalanya dari Rasulullah. Saya tahu di Mekah 100.000 ganjarannya, yang bilang Rasulullah. Madinah 1000, yang bilang Rasulullah. Masa kita di Madinahnya yang nyari yang 1000, Rasulullahnya enggak? Masa menikmati yang ngajarin enggak? Ajarannya kita pakai, lalu kemudian yang ngajarin kita enggak kunjungin. Ajarannya kita pakai, yang ngajarin enggak kita kenali. Dia yang harus kita ziarahi. Dia, bukan sebatas masjidnya. Dia yang harus dikunjungi. Rasulullah. Syirik kagak, ndak paham. Tawassul itu bukan menyembah. Ndak paham mana wasilah karena membedakan antara uluhiyah dan rububiyah secara syarak, padahal itu adalah lughawi. Karena itu saudara, taqsimut tauhid ila uluhiyah wa rububiyah wa tauhidul asma was sifat bihaitsu yaj'alu kullun minha munqasimun anil akhar faminal bid'ati fid din. Maka orang yang membagi tauhid, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, ada tauhid asma wa sifat, yang masing-masing punya pengertian tersendiri, tidak talazum syar'an,
maka termasuk bid'ah pada agama. Begitu kata Sayyid Ali bin Idrus di dalam kitab Syarhul Jadid, saudara.